Halo para kaum pengangguran yang budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel YouTube saya, dan seperti biasa kali ini saya akan kembali merangkum alur cerita sebuah film yang pastinya akan sangat menarik. Berjudul Abraham Lincoln Vampire Hunter, film ini akan mengisahkan tentang seorang pemburu vampir di sekitar abad ke-18. Penasaran seperti apa kisahnya? Maka langsung saja, seperti biasa tanpa banyak basa-basi dan spoiler di awal, kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Kisah akan berlatar di tahun 1818 yang mana pada saat itu perbudakan masih dilegalkan dan bisa ditemukan di mana-mana, tidak terkecuali bagi seorang anak bernama Abraham Lincoln yang mendapatkan nasib serupa dan dipaksa bekerja bersama ayah dan ibunya meskipun usianya terbilang masih sangat muda. Siang itu Abraham atau yang biasa dipanggil Abe melihat temannya yang bernama William sedang disiksa oleh anak buah majikannya, dan tanpa berpikir panjang Abe langsung berlari dengan membawa sebuah kapak. Namun tentu saja seorang anak kecil seperti Abe tak akan bisa berbuat banyak, sehingga dialah yang juga harus mendapatkan hukuman karena tindakannya tersebut. Tak hanya tinggal diam, sang ayah tentu saja ikut membantu hingga tak lama keluar majikan mereka yang bernama Jack Barts untuk menagih hutang yang sudah lama tak mereka bayar dengan cara yang sopan, tenang, dan bersahaja. Abe sendiri mempunyai sebuah hobi yaitu menulis, yang mana saat malam hari ketika dia sedang menulis, Abe melihat Jack Barts masuk ke dalam kamar ibunya, dan entah apa yang dilakukannya, namun keesokan harinya sang ibu langsung terkena sebuah penyakit aneh, yang bahkan sang dokter sendiri tak tahu apa penyakitnya karena belum pernah menemukan penyakit seperti itu, hingga akhirnya tak lama kemudian si ibu pun harus meninggal karena penyakitnya tersebut. Mama once told me that I hadn't cried when I was born. 9 tahun berlalu, sang ayah rupanya juga telah menyusul kepergian ibunya, sehingga Abe yang kini hidup sebatang kara dan sudah mulai beranjak dewasa, memutuskan untuk balas dendam pada orang yang telah membunuh ibunya, yang ketika ada kesempatan, tanpa banyak basa-basi, Abe langsung menembak Jack Barts saat itu juga. Merasa misinya sudah selesai, Abe lalu membuang pistolnya ke danau, namun betapa sangat terkejutnya dia ketika melihat mayat Jack sudah tak ada di sana sama sekali, lalu tiba-tiba... Ya, Jack kembali muncul dengan wajah yang sangat mengerikan dan menghajarnya sampai tak sadarkan diri, dan tak lama kemudian datang seorang pria yang melempar Jack dan membawa Abe pergi dari sana. Terbangun di sebuah rumah dengan luka memar di wajah, Abe kemudian mencari tahu siapa yang telah menyelamatkannya, yang ketika mendengar teriakan wanita di sebuah kamar, Abe langsung masuk untuk melihat apa yang terjadi. Dan mari perkenalkan, inilah dia Henry, seorang pria yang telah menyelamatkan Abe malam tadi, di mana Henry menjelaskan bahwa ternyata Jack Barts adalah seorang vampir dan Henry sendiri adalah seorang pemburu vampir. Mendengar hal itu, Abe tentu saja tidak percaya dan menganggap bahwa vampir hanyalah mitos, hingga akhirnya dia percaya dan meminta Henry mengajarinya menjadi seorang pemburu vampir, yang tentu saja agar dia bisa membalaskan dendam kematian ibunya. Henry sendiri mau mengabulkan permintaannya, namun dengan satu syarat, yaitu Abe harus mengubur dalam-dalam niat balas dendamnya dan memburu sesuai dengan nama atau target yang akan dia berikan. Dan jangan berhenti setelah dia membunuh Jack Barts saja, melainkan harus bersedia memburu seluruh populasi dari vampir itu sendiri, yang faktanya mereka ternyata sudah tersebar luas dan berada di setiap penjuru kota. Tak sampai di situ, Henry pun menambahkan bahwa Abe harus siap hidup sendirian tanpa orang terdekat, teman, kekasih atau yang lainnya, karena itu akan sangat berbahaya bagi mereka. Setelah itu Henry menunjukkan berbagai koleksi senjatanya yang biasa dia gunakan untuk berburu dan meminta Abe memilih salah satu untuk dirinya. Namun yang mencengangkan adalah, dari banyaknya senjata api yang Henry miliki, Abe malah memilih sebuah kapak untuk dia jadikan sebagai senjata karena sesuai dengan kebiasaan dan profesinya yang mohon maaf hanya sebagai penebang kayu. Dari situ dimulailah berbagai macam latihan yang Henry ajarkan untuk menjadi seorang pemburu vampir. Dimulai dari Abe harus bisa menebang pohon haja dalam sekali tebasan saja. Kemudian latihan bertarung di ruangan gelap tanpa cahaya, karena tentu saja makhluk penghisap darah seperti vampir akan sangat mahir bertarung dalam kegelapan, sehingga Abe harus bisa menghadapi mereka dalam situasi seperti itu. Di samping itu, Henry juga memberitahu rahasia-rahasia untuk menghadapi vampir, diantaranya tentang tubuh mereka yang tidak akan terlihat dalam bayangan cermin, kemampuan mereka yang sudah bisa beradaptasi dengan sinar matahari, vampir yang bisa menghilang, dan yang paling penting adalah kelemahan mereka yaitu tidak tahan dengan senjata yang terbuat dari perak murni. Setelah semua latihan dirasa cukup dan Abe sudah mulai bisa bertarung, Henry pun memerintahkan Abe untuk pergi ke sebuah kota kecil bernama Springfield, di mana dia di sana sangat beruntung karena bisa tinggal sekaligus bekerja di sebuah toko milik seorang pria bernama Speed, yang nantinya mereka akan berteman dekat.
Pada suatu hari datang seorang wanita cantik bernama Mary yang terlihat menyukai Abe bersama tunangannya yaitu Douglas, disusul dengan surat pertama dari Henry yang berisi nama target buruan pertamanya, di mana Henry berpesan agar Abe selalu punya rencana cadangan. Malam menjelang, Abe pun langsung bergegas ke tempat yang disebutkan hingga setelah bertemu dengan si vampir, tanpa diduga Abe terkena jebakan yang membuatnya tergantung dalam posisi terbalik, yang ternyata si vampir sudah banyak sekali memakan korban. Dan seperti apa yang dikatakan Henry, Abe tentu saja punya rencana cadangan, yaitu sebuah pisau kecil yang dibawanya bisa dia gunakan semaksimal mungkin dan akhirnya si vampir bisa dikalahkan. Aduh. Keesokan harinya Speed mengajak Abe ke sebuah pesta yang diadakan oleh tunangannya Mary yaitu Douglas, dan dengan baiknya Speed mengalihkan perhatian Douglas sehingga Mary bisa berdansa dengan Abe. Ketika berdansa itulah Abe berkata bahwa dia sangat tertarik dengan hukum, yang hal itu membuat Mary semakin penasaran dengan sosok Abe ini, dan dari situ mulailah terjalin kedekatan di antara mereka. Miss Todd, you have no idea. Singkat cerita, datanglah surat kedua dari Henry yang mana targetnya kali ini adalah seorang vampir yang menyamar sebagai petugas bank dan mempunyai kemampuan untuk menghilang dengan cepat, dan dengan sebuah trik sederhana Abe tentu saja bisa mengalahkan si vampir dengan kepala terlepas dari tubuhnya. Hari-hari berikutnya selalu Abe lewati seperti itu. Siang bekerja, malamnya ia berburu vampir. Sementara itu hubungannya dengan Mary semakin hari semakin dekat saja. Dan juga di sela-sela kesibukannya dia selalu menyempatkan diri untuk mempelajari ilmu hukum secara otodidak, yang memang dia sangat tertarik akan hal itu. Hingga pada suatu ketika datanglah seorang pria yang menguji kemampuan intelektualnya dan menanyakan sesuatu tentang hukum, yang tentu saja Abe bisa menjawab pertanyaan itu dengan sangat mudah. Dan tanpa dia sadari sebelumnya, ternyata pria itu adalah William, teman masa kecilnya dulu yang ternyata sampai saat ini dia belum bebas dan masih menjadi budak dari seseorang. Sehingga Will meminta untuk dibuatkan sebuah surat tertulis yang menyatakan bahwa dirinya terlahir bebas. Mendengar hal itu, Abe tentu saja bersedia untuk membantunya dan langsung segera pergi dari sana. Namun di tengah-tengah perjalanan datanglah beberapa orang yang diutus untuk menangkap Will, dan terjadilah perkelahian yang malah membuat mereka berakhir di penjara. I suggest you do. Beruntung Mary datang dan dengan baiknya menjamin kebebasan mereka berdua. Hingga keesokan harinya Abe mulai memberikan pidato pertamanya tentang pembebasan budak, yang membuat para warga dan seorang pejabat legislatif setempat sangat terpukau melihatnya. Tidak terkecuali Speed dan juga Mary yang turut menyaksikan pidato tersebut. Setelah pidato selesai, datanglah Henry untuk mengabarkan bahwa ternyata Jack Bart sudah mengetahui hubungannya dengan Mary, sehingga inilah saatnya Abe untuk bertindak sekaligus membalaskan dendam kematian ibunya yang sebenarnya sudah lama sangat ingin dia lakukan. Abraham, be careful. Berlokasi di tempat di mana dulu ia bekerja, Abe akhirnya bisa bertemu kembali dengan orang yang telah membunuh ibunya. Untuk kemudian terjadilah adegan kejar-kejaran beradrenalin di atas kuda yang sedang berlarian, di mana Abe cukup kewalahan karena kekuatan dan kelincahan dari Jack Bart yang memang kemampuannya berada di atas rata-rata vampir pada umumnya. Hingga saat Abe terdesak dan hampir kalah, di saat itulah Jack Bart dibuat terkejut karena ternyata kapak yang Abe gunakan sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga ujungnya bisa dia gunakan untuk menembak, yang akhirnya membuat Jack Bart tergeletak tak berdaya. Setelah berhasil membalaskan dendamnya, kini Abe dihadapkan pada sebuah fakta bahwa ternyata Henry sendiri merupakan seorang vampir yang harusnya sudah ia musnahkan sejak dahulu. Henry pun mencoba menjelaskan bagaimana awal mula ia menjadi vampir, yaitu ketika dia bersama dengan kekasihnya diserang oleh kelompok vampir yang dipimpin oleh seorang pria bernama Adam yang dengan teganya membunuh kekasih yang paling ia cintai tepat di depan matanya, dan karena itulah kenapa dia sangat membenci kaumnya sendiri dan memilih menyimpang dari kaidah-kaidah pervampiran. Henry sendiri sebenarnya sangat ingin membalaskan dendamnya sendiri, namun ternyata ada sebuah aturan yang membuatnya tidak bisa membunuh sesamanya, sehingga kini Abe satu-satunya harapan untuk bisa membalaskan dendam sekaligus menghabisi seluruh populasi vampir yang ada di dunia. Saat akan kembali ke tokonya, Abe dikejutkan dengan kehadiran Mary yang ternyata diam-diam mengikutinya, dan karena tak mau melewatkan kesempatan itu, tanpa berpikir panjang Abe langsung melamar Mary saat itu juga. Will you make me the happiest of men?
Tak lama setelah itu pernikahan pun dilangsungkan dengan sangat meriah, tak terkecuali Henry yang juga ikut hadir di sana, di mana Henry tak henti-hentinya mengingatkan Abe agar selalu berhati-hati karena para vampir itu bisa menyerang kapan saja dan merenggut setiap orang yang dia sayangi. Sementara itu di sisi lain Adam terlihat sangat marah setelah mengetahui bahwa Jack Bars telah mati, sehingga dia kemudian menyusun sebuah rencana untuk memancing Abe yang tentu saja agar dia bisa membunuhnya, yaitu dengan cara menculik teman dekatnya sendiri yang tidak lain adalah William. Tak bisanya tinggal diam, Abe ditemani oleh Speed langsung berangkat saat itu juga, dan di tengah perjalanan mereka melihat sebuah perkampungan para budak yang tampak aneh seolah-olah tak ada yang tinggal di sana. Setelah sampai di tempat yang dituju, mereka akhirnya tahu kenapa para budak itu menghilang, yang ternyata mereka diculik dan dijadikan makanan bagi para vampir. Untuk kemudian Abe langsung masuk dan terjadilah perkelahian antara Abe dengan para anak buah Adam, sementara Speed pergi untuk mempersiapkan rencana cadangan. Hingga saat Abe terdesak, tak lama kemudian Speed datang dan langsung membawa mereka pergi dari sana. Yang mana dalam pelarian itu mereka sangat beruntung karena diselamatkan oleh seorang budak wanita bernama Tuban yang dengan baik hati mau menerima mereka untuk bersembunyi sementara waktu. Singkat cerita, mereka pun telah berhasil pulang dengan selamat dan kali ini Abe kembali berkampanye untuk menyuarakan pembebasan budak yang hal itu menuai banyak pujian dan dukungan dari semua orang. Namun tidak dengan Henry yang kurang setuju jika Abe menjadi anggota legislatif karena dia ingin agar Abe tetap menjadi seorang pemburu vampir. Dan di saat perdebatan yang semakin panas itu, tak lama Mary datang untuk menghangatkan suasana dan mengajak Abe untuk segera pergi dari sana. May I have my husband back? He's all yours, Mrs. Lincoln. Waktu berlalu, Abe dan Henry pun harus berpisah menempuh jalan hidup mereka masing-masing, di mana kali ini karena kerja kerasnya Abe sudah menjadi seorang presiden dan benar-benar memutuskan untuk pensiun dari seorang pemburu vampir dan fokus pada tujuan baru, yaitu membangun sebuah negara yang makmur dan menghapuskan segala macam bentuk perbudakan yang ada di negaranya. Tapi tentu saja selalu ada yang tidak setuju dengan niat baiknya itu dan malah menyebabkan perang saudara yang terus berkecamuk tak henti melawan kelompok yang tetap menginginkan agar perbudakan tidak dihapus, sehingga Abe terus saja mengirimkan pasukan ke medan pertempuran meskipun sudah banyak sekali dari pasukannya yang harus mati sia-sia. Abe sendiri kali ini sudah dikaruniai seorang anak bernama Willy yang karena kesibukannya itu dia sangat jarang sekali bertegur sapa atau mempunyai sedikit waktu untuk anaknya. Bahkan untuk makan saja dia terkadang tidak ingat dan hanya fokus pada pekerjaannya. Hingga pada suatu ketika datanglah utusan Adam yang bernama Fadoma yang diam-diam masuk ke kamar Willy dan melakukan persis seperti apa yang dulu dilakukan Jack Bars pada ibunya. Tak lama setelah itu Willy pun harus meninggal dan menyisakan duka mendalam bagi mereka semua. Lalu datanglah kembali Henry untuk mengucapkan bela sungkawa sekaligus memberitahu bahwa ternyata penyebab banyaknya pasukan mereka yang mati adalah karena adanya campur tangan Adam yang telah mengubah semua pasukan musuh menjadi vampir, dan tentu saja mereka tidak akan mudah dibunuh hanya dengan menggunakan senjata biasa. Mengetahui hal itu, Abe langsung teringat dengan kelemahan dari para vampir yaitu perak, sehingga dia berinisiatif untuk membuat strategi baru yaitu mengumpulkan semua benda yang terbuat dari perak untuk dileburkan dan diubah menjadi senjata. Tanpa diduga, Speed ternyata berkhianat dengan membocorkan rencana tersebut pada Fadoma yang entah apa alasannya, namun Adam langsung menyusun sebuah strategi untuk menghentikan semua itu. It's time we had a nation of our own. Tibalah waktu yang dinanti, semua senjata pun sudah berada di dalam kereta, tidak terkecuali Speed, William, dan Abe yang menyertai pengiriman tersebut guna memastikan bahwa senjata yang mereka kirim akan sampai dengan aman. Sementara itu Mary beserta para budak lainnya diperintahkan untuk segera meninggalkan Washington dikarenakan akan ada para pemberontak yang segera memasuki kota itu. Tak lama berselang para vampir pun sudah mulai berdatangan untuk menggagalkan rencana mereka dan terjadilah pertarungan sengit antara mereka melawan para vampir tersebut. Selesai dengan para anak buahnya, kini tibalah saatnya sang ketua muncul dan mereka berdua pun terlihat cukup kewalahan karena memang kekuatannya jauh sekali jika dibandingkan dengan para vampir lainnya. Hingga saat Abe akan digigit, Henry pun datang di waktu yang tepat dan berhasil mencegah hal itu. Sementara itu Fadoma ternyata sudah bersiap-siap dan langsung membakar jembatan yang akan mereka lalui. Yang menarik adalah ketika kepala Henry dibenturkan pada salah satu box yang ada di gerbong kereta itu, seketika ia sadar bahwa ternyata
semua yang ada di dalam sana bukanlah perak melainkan hanya batu biasa. Lantas, di manakah perak-perak itu berada sekarang? Ya, semua perak dan senjata yang sudah mereka siapkan sebelumnya ternyata dibawa oleh Mary beserta para budak untuk diserahkan ke medan pertempuran. Sementara kereta itu hanyalah umpan untuk memancing Adam dan menghabisi semua pasukannya. Mengetahui hal itu, Adam tentu saja sangat marah dan tanpa ragu langsung membunuh Speed karena telah berani menipunya. Dan di saat bersamaan, kereta pun sudah mulai melalui jembatan yang terbakar, sehingga Eb dan Will harus segera pergi untuk menyelamatkan diri. Saat hampir sampai di tepi jembatan, Adam ternyata kembali muncul untuk membunuh mereka, dan dengan sebuah kalung perak yang dibawanya, Eb pun langsung menghantam Adam hingga dia tewas hanya dengan satu pukulan saja. Kembali lagi pada Mary yang sudah sampai di medan pertempuran, di mana dia beserta para budak lainnya langsung membantu para tentara untuk mempersiapkan senjata mereka. Lalu tak lama, datanglah Fadoma yang berniat untuk menyerang, namun dia pun harus tewas karena ditembak tepat mengenai kepalanya. Pada akhirnya mereka semua pun berhasil mengalahkan para vampir dan memenangkan pertempuran, sekaligus menghentikan perang saudara yang sudah lama berkecamuk dan menjadikan negara itu menjadi negara yang bebas dari segala macam perbudakan. It is rather for us to be here dedicated. Henry dan Eb sendiri tentu saja masih berteman baik, hingga singkat waktu lama berlalu Henry kini masih hidup di masa depan yang lebih modern tanpa mengalami penuaan sedikit pun, yang tentu saja hal itu terjadi karena dia adalah seorang vampir. Tamat? Baik, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah selalu berpegang teguh pada keyakinan, bekerja keras tanpa henti untuk mencapai suatu tujuan. Seperti halnya sang tokoh utama di film ini yang meskipun pada awalnya dia hanya seorang budak yang tidak memiliki kuasa apapun, namun pada akhirnya dia bisa menjadi seorang pemimpin sebuah negara dan menghapuskan perbudakan itu sendiri. Dan terlepas dari itu semua, jujur alur ceritanya memang sangat seru, sehingga saya menyarankan agar kalian menonton filmnya secara langsung supaya lebih bisa merasakan bagaimana keseruan dan emosionalnya. Karena ada beberapa adegan yang tidak bisa saya tampilkan dan jelaskan secara penuh. Baik, dan mungkin sampai di sini saja rangkuman alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur dan sampai jumpa di video berikutnya.